Halo para gabuters, ketemu lagi dengan saya Rossi di channel Bioskop Instan. Di channel ini, kamu bisa menonton film sambil rebahan, ngemil mangga muda, bahkan godain janda tetangga. Hari ini kita bakal membahas janda. Maksud saya sebuah film berjudul The Great Gatsby. Film ini berkisah tentang seorang pria tampan, flamboyan, tajir melintir, namun sayangnya dia bucin. Lemah kali abang kita satu ini ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, emang wanita itu adalah salah satu kelemahan laki-laki. Oke, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita bersetting di New York tahun 1922. Pada masa itu, New York sedang berkembang pesat-pesatnya, sehingga banyak muda-mudi yang berambisi mengadu nasib ke sana. Nick Carraway salah satunya. Dia mengontrak sebuah rumah kecil di depan teluk di pinggiran kota. Rumah dia ini dihimpit oleh kastil-kastil megah. Bisa dilihat di gambar, pasti si Nick ini susah guys kalau mau jemur baju. Mataharinya kehalangan rumah tetangga. Di New York sendiri, Nick bekerja sebagai pialang saham. Di sela waktu senggangnya, Nick menghabiskan waktu dengan membaca buku untuk mendalami bidang pekerjaannya. Intinya si Nick ini anak soleh banget lah. Pada suatu hari, Nick menyambangi sepupunya yang bernama Daisy. Sebenarnya, rumah si Daisy ini berhadapan dengan rumah Nick. Hanya saja, rumah mereka terpisah sebuah teluk besar. Singkat cerita, Nick sampai di rumahnya Daisy. Rumahnya Daisy ini sama-sama nggak ngotaknya dengan rumahnya tetangganya Nick. Besar juga. Di sana, Nick bertemu dengan Tom, suaminya Daisy. Tom ini keturunan bangsawan, dan dulunya Tom adalah teman kuliahnya si Nick. Nick juga bertemu dengan seorang gadis cantik bak bidadari. Iya, dia adalah Daisy. Dan Nick juga bertemu dengan Jordan Baker, seorang atlet golf wanita terkenal temannya Daisy. Saat Tom menceritakan Nick yang tinggal di seberang teluk, Jordan berkata dia kenal seorang pria di sana bernama Gatsby. Seperti petir di siang bolong, Daisy kaget setelah mendengar nama Gatsby. Dia seperti mengenal pria tersebut. Tibalah mereka berempat di scene makan malam. Saat sedang asik menyantap semur jengkol sembari mengobrol, tiba-tiba telepon rumah berdering. Sontak keadaan menjadi canggung. Wajah Tom nampak gugup. Wajah Daisy pun tiba-tiba menjadi sedih dan kecewa. Tom meninggalkan meja makan untuk mengangkat telepon itu. Diikuti Daisy yang nampak gusar dan menyusul Tom. Di tengah ketegangan, Jordan memberitahu Nick rahasia umum bahwa Tom sebenarnya memiliki selingkuhan. Setelah Daisy dan Tom bercekcok, mereka pun kembali ke meja makan. Baru saja Tom kembali meletakkan pantatnya di kursi, tiba-tiba telepon berdering kembali. Namun, kali ini tidak ada yang beranjak meninggalkan kursi. Keadaan pun menjadi semakin tegang dan tidak nyaman. Setelah selesai makan malam, Daisy dan Nick pun ngobrol santai. Daisy curhat bahwa dia sebenarnya ragu akan masa depan pernikahannya. Dia juga bercerita ketika anak mereka lahir, Tom bahkan tidak berada di rumah, entah sedang apa dan di mana. Seusai acara, Nick pun pulang. Sesampainya di depan rumah, dia melihat ada seorang pria di dermaga tetangganya. Pria tersebut menatap jauh ke kastil Daisy di seberang teluk. Nick yakin pria dengan setelan rapi itu adalah Mr. Gatsby, pria yang sempat dibicarakan Jordan. Suatu ketika, Tom mengajak Nick untuk reunian makan siang dengan teman-teman kuliahnya. Mereka pun pergi menggunakan kereta. Saat kereta berhenti di salah satu tempat di sudut kota New York, tempat kumuh di mana banyak buruh pertambangan bekerja, tiba-tiba Tom menarik tangan Nick dan mengajaknya turun dari kereta. Tom mengajak Nick ke sebuah bengkel kecil kenalannya. Di sana, dia bertemu dengan Wilson, pemilik bengkel tersebut. Tak lama kemudian, Myrtle, istri Wilson datang. Dari dandanannya, nampak bahwa Myrtle ini melayani Open BO. Dan benar saja, saat Wilson tidak mengawasi mereka, Tom memberi uang kepada Myrtle dan menyuruh Myrtle menemuinya di hotel di tengah kota. Nick pun menyadari bahwa Myrtle ini adalah wanita gatal selingkuhannya Tom. Scene berlanjut di sebuah kamar hotel. Nick yang sedang duduk manis di atas sofa dengan canggungnya mendengarkan irama kuda lumping kesurupan antara Tom dan Myrtle dari dalam kamar. Mantap. Nick yang merasa tidak nyaman pun berencana untuk meninggalkan mereka.
Tepat saat Nick membuka pintu, berdiri seorang wanita yang dari dandanannya pun nampak bukan wanita soleha. Dia adalah Catherine, adiknya Myrtle. Dan datang juga sepasang cowok dan cewek temannya Myrtle. Nick yang awalnya berencana pergi, mengurungkan niatnya setelah Tom meyakinkan Nick. Orang gak mau dipaksa bang, ya mau. Saat Catherine bertanya di mana Nick tinggal, Nick menjawab dia tinggal di pinggiran kota di dekat teluk. Catherine pun bertanya apakah dia kenal dengan Mr. Gatsby. Nick menjawab dia adalah tetangganya. Nick juga sedikit heran kenapa setiap orang di New York seakan kenal dengan sosok Mr. Gatsby tersebut. Catherine menawarkan sebuah pil enjoy kepada Nick. Nick tentu saja menolaknya. Namun, Catherine memasukkan pil tersebut ke mulutnya dan mencipok Nick untuk memaksanya menelan pil itu. Lalu, Nick juga dicekoki miras oleh Catherine. Emang pro nampaknya si Catherine ini guys. Nick yang pada dasarnya anak soleh, jangankan nenggak pil dan miras, naik bis patas non AC saja mabuk. Tentu saja Taylor bin ngeplay dibuatnya. Di tengah pesta, saat semua sudah berantakan, tumbang dan tenggeng, tiba-tiba terdengar pertikaian antara Tom dan Myrtle. Nampaknya topik pertengkaran mereka adalah Daisy, istrinya Tom. Tom pun menampar Myrtle dan mereka kembali bercekcok. Suatu hari, Nick mendapatkan undangan eksklusif dari Mr. Gatsby untuk menghadiri pestanya. Mr. Gatsby ini selalu mengadakan pesta mewah di kastilnya setiap minggu. Semua warga, mulai dari artis, politisi, wartawan, miliarder, gangster, bahkan semua kalangan warga New York dipersilahkan datang. Di pesta itu, Nick bertemu dengan Jordan. Nick bertanya kepada Jordan, siapa sosok Mr. Gatsby? Jordan berkata dia tidak mengenalnya. Dan yang aneh, ketika Nick bertanya kepada orang-orang, tak ada satupun dari mereka yang mengenal Gatsby. Justru, mereka malah mengatakan berbagai mitos tentang Mr. Gatsby ini. Nick pun bertanya-tanya, lalu untuk apa semua pesta ini? Tak mau ambil pusing, Nick dan Jordan pun kembali menikmati pesta. Di tengah pesta, Nick bertemu dengan seorang pria yang menyapanya. Nick dengan polosnya menceritakan mitos-mitos tentang Gatsby ke pria tersebut. Dan ternyata pria itu adalah Mr. Gatsby itu sendiri. I'm Gatsby. Nick pun terkagum-kagum melihat Gatsby. Nick kira sosok Gatsby adalah pria tua dan gendut. Namun ternyata masih muda, tampan, dan mirip aktor film Titanic. Mr. Gatsby pamit kepada Nick dan Jordan karena ada telepon penting yang memanggilnya. Tak lama kemudian, asisten Mr. Gatsby menghampiri Jordan dan berkata, Mr. Gatsby ingin menemuinya dan ingin berbicara empat mata. Lalu scene berlanjut di mana pesta hampir berakhir. Para pengunjung sudah banyak yang pulang. Saat Nick berjalan keluar, Jordan menghampiri Nick. Jordan berkata, dia tahu mengapa pesta ini diadakan dan siapa sebenarnya Mr. Gatsby. Namun, Jordan telah berjanji bahwa dia tidak boleh menceritakannya sekarang. Emang temen laknat si Jordan ini guys. Bikin penasaran aja. Sebelum Jordan pulang, dia mengajak Nick untuk minum teh bersama minggu depan. Dan sebelum Nick pulang, Mr. Gatsby berpesan, besok dia akan mengajak Nick jalan-jalan, dan Nick pun menyetujuinya. Keesokan harinya, saat Nick bahkan masih menggunakan baju piyama, Gatsby datang dengan mobil kuning mewahnya, lalu mengajak Nick makan siang. Di perjalanan, sembari nyetir ugal-ugalan, Gatsby menanyakan pendapat Nick tentang dirinya. Gatsby meyakinkan Nick bahwa mitos yang sering disebut orang tentang dirinya itu salah, dan dia sebenarnya adalah anak orang kaya yang berasal dari Midwest. Dia juga berkuliah di Oxford sesuai tradisi keluarganya. Setelah orang tuanya meninggal, dia mendapat warisan yang sangat berlimpah dan hidup di banyak kota-kota besar, sembari berburu perhiasan dari banyak tempat. Gatsby juga bercerita bahwa saat Perang Dunia, dia menjadi pahlawan perang dan mengalahkan pasukan Jerman sendirian. Oke, sampai di sini, Nick merasa bahwa Gatsby terlalu membual. Cerita tentang hidupnya begitu gokil dan anjay. Gatsby bahkan memperlihatkan medali kehormatan yang dia dapatkan. Gatsby juga memperlihatkan foto dirinya dan teman-temannya saat sedang kuliah di Oxford. Nick sekarang bimbang, mau percaya tapi ceritanya begitu lebay, tapi mau nggak percaya, dia sendiri melihat bukti foto dan medali aslinya. Gatsby kembali menekankan pada Nick bahwa dia adalah orang kaya dan baik. Namun, tentu saja sobat, semakin engkau meyakinkan sesuatu, semakin sesuatu itu tidak meyakinkan. Gokil.
Gatsby berkata dia memiliki sebuah permintaan besar kepada Nick. Lalu dia menambahkan bahwa nanti Jordan yang akan menceritakan permintaannya itu saat mereka minum teh minggu depan. Di tengah perjalanan yang semakin ugal-ugalan, mereka berdua dikejar oleh seorang polisi. Saat Gatsby menunjukkan kartu namanya, polisi itu pun jiper, meminta maaf dan meninggalkan mereka. Kuat sekali ya posisinya Gatsby ini, guys. Di tengah perjalanan, Nick menyadari betapa mewah dan gemerlapnya kota New York ini. Dan akhirnya, Nick pun percaya bahwa apapun bisa terjadi di kota sehebat ini. Bahkan kehidupan luar biasa seperti Gatsby pun masuk akal. Gatsby dan Nick pun masuk ke dalam salon rambut kecil. Di sana, Gatsby memperkenalkan Nick dengan seorang pria parubaya bernama Meyer Wolfsim. Dari penampilannya, nampak Meyer ini adalah salah satu orang kaya sahabatnya Gatsby. Mereka pun masuk ke dalam pintu rahasia di salon itu. Di balik pintu itu tersembunyi bar mewah, yang tentunya hanya orang-orang tertentulah yang memiliki akses masuk ke sana. Di sana, Gatsby bertemu dengan teman-temannya, para orang-orang kaya, pengusaha, komisaris, bahkan senator. Saat Meyer dan Nick sedang duduk berdua, Meyer kembali menceritakan betapa dia bangga bisa berteman dengan Gatsby, seorang pahlawan perang dan lulusan Oxford. Nick juga sempat bertanya kepada Gatsby tentang siapa si Meyer. Gatsby berkata bahwa Meyer adalah seorang bandar judi. Dia bahkan bisa mengatur skor Piala Dunia. Tak disangka, Nick bertemu dengan Tom di sana. Gatsby yang sedari awal begitu cool dan perlente, entah kenapa tiba-tiba menjadi gugup saat bertemu Tom. Gatsby bahkan menghilang begitu saja setelah Nick memperkenalkan dia dengan Tom. Scene berubah di sebuah kafe di atap gedung, tempat di mana Jordan janjian minum teh dengan Nick. Nick bertanya kepada Jordan apa yang sebenarnya diinginkan Gatsby darinya. Jordan berkata bahwa Gatsby ingin Nick mengundang Daisy minum teh bersama. Nick pun keheranan mengapa Gatsby sangat ingin bertemu dengan sepupunya si Daisy. Jordan pun menceritakan kebenarannya. 5 tahun lalu, sebelum Gatsby berangkat ke medan perang, Gatsby adalah pacarnya Daisy. Daisy yang menunggu Gatsby yang tak kunjung pulang, dilamar oleh Tom si bangsawan. Tepat pada saat hari pernikahan mereka, Daisy menerima surat dari Gatsby. Daisy hendak membatalkan pernikahannya, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa, dan akhirnya mereka pun tetap menikah. Jordan juga memberitahu, saking bucinnya, Gatsby sengaja membeli kastil mewah tepat di seberang teluk di depan rumahnya Daisy, dan sengaja mengadakan pesta setiap minggu di kastilnya, berharap agar suatu hari Daisy datang ke sana. Jordan memberitahu Nick agar tidak memberitahu Daisy bahwa Gatsby yang menyuruhnya, agar percomblangan Gatsby dan Daisy nampak seolah natural. Saat Nick pulang ke rumah, Nick melihat Gatsby sudah menunggunya sambil berpura-pura sedang melihat kastilnya. Nick menyapanya dan berkata dia akan membantunya bertemu dengan Daisy. Mengetahui hal tersebut, Gatsby sangat senang. Gatsby bahkan menawarkan pekerjaan sampingan dengan uang yang banyak kepada Nick. Namun Nick menolak dan berkata dia hanya ingin membantunya dengan senang hati. Keesokan harinya, Nick terbangun karena mendengar suara berisik dari halaman rumahnya. Ternyata banyak sekali tukang kebun yang sedang menghiasi tamannya. Pada sore hari, di tengah derasnya hujan, Gatsby tetap datang dengan para pelayannya yang membawa begitu banyak bunga dan kue untuk acara kencannya bersama Daisy. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Nick dan Gatsby menunggu Daisy datang di tengah ruangan yang penuh dengan bunga yang dibawa si bucin Gatsby. Gatsby menunggu dan menunggu dengan gelisah. Tak lama kemudian, Daisy datang. Nick jadi ojek payung untuk menjemput Daisy. Di sisi lain, Gatsby justru salah tingkah. Dia bingung harus berpose seperti apa. Saat Daisy dan Nick masuk ke ruangan utama, ternyata Gatsby sudah kabur dari sana. Tiba-tiba, ada seseorang yang mengetok pintu. Saat Nick membukanya, nampak Gatsby yang basah kuyup kehujanan berdiri di sana. Nick, saya, Pak Lurah dan Pak Camat pun terheran-heran dengan ketololan yang dilakukan Gatsby. Gatsby pun akhirnya masuk ke ruangan utama dan akhirnya bertemu dengan Daisy. Nick pun menyajikan teh yang dibuatnya. Nampak jelas keadaan sangat kaku dan canggung. Nick kemudian berinisiatif untuk berpura-pura meninggalkan mereka. Nick juga meyakinkan Gatsby agar tidak cupu dan memberanikan diri untuk ngobrol dengan Daisy.
Singkat cerita, Nick pun kembali pulang dan dia mendapati Gatsby dan Daisy sedang asik mengobrol. Sampai-sampai tak memperdulikan apapun, dunia milik berdua lah pokoknya. Kemudian, Gatsby mengajak Daisy dan Nick ke rumahnya. Gatsby menunjukkan betapa megah dan mewahnya rumahnya. I love it. Your house looks well, doesn't it? See the way... These are flannel. They're so beautiful. Saat Nick sedang jalan-jalan mengitari ruangan, Nick melihat foto Gatsby bersama seorang pria tua. Nick bertanya, siapa pria tua itu? Gatsby menjawab, dia adalah Mr. Dan Cody, teman baiknya yang telah meninggal. Suatu ketika, Nick, Tom, dan Daisy menghadiri pesta mingguan di rumah Gatsby. Gatsby pun menyambut mereka. Saat sedang ngobrol dengan Tom, Gatsby berkata dia mengenal istrinya. Tom pun sedikit terkejut. Bahkan, Gatsby minta izin pada Tom untuk mengajak Daisy berdansa. Gokil, tanpa basa-basi nampaknya pergerakan abang Gatsby ini, guys. Gatsby dan Daisy pun berdansa. Di sisi lain, Tom yang memang mata keranjang tergoda oleh lirikan Jablay. Saat Tom lengah, Gatsby dan Daisy pergi ke halaman rumahnya Nick. Di sana, mereka main cupang-cupangan. Lalu Daisy yang semakin kasmaran pun berencana untuk kawin lari dengan Gatsby. Namun Gatsby menolaknya, karena itu bukanlah tindakan terhormat. Di sisi lain, Tom yang selesai menyantap Jablay pun kembali. Dia bertanya kepada Nick, kemana Daisy pergi? Nick pun berpura-pura tidak tahu. Tiba-tiba, salah seorang tamu di pesta tersebut berkelahi, entah rebutan Jablay atau apaan. Nick pun pergi menemui Daisy dan berkata Tom mencarinya. Bersamaan dengan itu, asisten Gatsby memberitahu Gatsby bahwa seseorang mencarinya. Saat pesta telah usai dan Daisy pulang, Gatsby curhat kepada Nick. Gatsby berharap Daisy berkata kepada Tom bahwa dia tidak pernah mencintai Tom, lalu mereka menikah seperti cita-citanya di masa lalu. Gatsby juga bercerita bagaimana dia dulu bertemu dengan Daisy. Saat itu, para perwira perang diundang pesta di rumah mewah Daisy. Gatsby pun jatuh cinta saat melihat Daisy. Namun, Gatsby sadar dia hanyalah orang biasa dan tidak sederajat dengan Daisy yang merupakan putri bangsawan. Namun, Gatsby yang kadung sange tetap nekat eng-ing-eng dengan Daisy. Sembari berjanji dalam hati bahwa suatu hari dia akan menjadi orang sukses untuk bisa menikahi Daisy. Setelah hari itu, lampu istana Gatsby mulai sering dipadamkan. Tak ada lagi pesta mingguan, dan Daisy pun diam-diam sering berkunjung ke kastil Tom. Dan tentu saja, mereka pun ngewedang jahe bersama. Setelah Gatsby merasa Daisy telah siap berbicara dengan Tom, Gatsby pun menelepon Nick. Gatsby meminta Nick dan Jordan menghadiri makan siang di rumahnya Daisy besok. Keesokan harinya, Tom, Daisy, Jordan, Nick, dan Gatsby telah berada pada satu meja makan. Gatsby dan Daisy berencana mengungkapkan keinginan mereka untuk menikah kepada Tom. Daisy pun sangat gugup di situ. Tiba-tiba, Daisy mengajak mereka jalan-jalan. Daisy juga mengambil sebatang rokok. Dengan gerasa gerusuk, Daisy menyalakan korek api yang tak kunjung menyala. Sampai-sampai korek itu jatuh ke lantai. Gatsby pun mengambilnya dan menyalakan korek itu. Setelah ngudut sebatang, kini Daisy telah rileks dan dengan tenang, Daisy mengatakan dia menyukai Gatsby di hadapan Tom. Situasi tentu saja memanas. Tom mengajak mereka semua jalan-jalan ke tengah kota seperti maunya Daisy. Sebelum berangkat, Tom meminta Gatsby untuk bertukar mobil. Daisy pun menyuruh Tom untuk membawa Nick dan Jordan, dan dia sendiri naik mobil bersama Gatsby. Seperti menyiram api dengan minyak, tentu saja keadaan semakin membara. Tom dan Gatsby pun saling balapan. Mereka menyetir mobil seperti orang kesetanan. Di tengah perjalanan, Tom berhenti di bengkel Wilson untuk isi bensin. Wilson berkata bahwa dia bangkrut dan dia harus pindah rumah. Keadaan semakin sulit bagi Tom. Setelah istrinya, kini wanita cabe-cabeannya pun akan meninggalkan dirinya. Singkat cerita, kini mereka berada di sebuah apartemen. Sembari minum es kepal, Gatsby meyakinkan Daisy untuk mengatakan pada Tom bahwa dia tidak pernah mencintainya. Tom pun mengeluarkan jurus andalan yang sering digunakan para mantan, yaitu mengungkit kenangan manis di masa lalu.
Daisy pun kembali bimbang. Di satu sisi, Daisy mencintai Gatsby. Namun, di sisi lain, Daisy pun tak sanggup berdusta bahwa dia tidak pernah mencintai Tom. Tom pun mengungkapkan siapa Gatsby sebenarnya, bahwa Gatsby bukanlah lulusan Oxford, namun hanya sempat kuliah 5 bulan di sana, sebelum akhirnya masuk ke akademi militer. Tom juga mengungkap bisnis Gatsby dan Meyer yang bekerja sama dalam menjual miras secara ilegal, dan hal tersebut hanya satu dari banyak bisnis-bisnis ilegal lain yang dilakukan Gatsby dan Meyer. Gatsby pun berkata bahwa dia dan Tom sama saja, ujung-ujungnya uanglah yang membuat mereka dihormati. Tom pun membalas dengan mengungkit masa lalu Gatsby. Tom berkata bahwa dia dan Gatsby terlahir berbeda kasta, dan tak ada yang bisa merubah semua itu, bagaimanapun caranya. Gatsby pun hilang kendali, dia mencekik Tom dan bersiap untuk baku hantam. Wajahnya merah padam kayak orang kesurupan. Semua orang di ruangan itu terkejut plus takut melihat kejadian itu. Saat ini, perang psikologis pun selesai. Tom tersenyum karena berhasil menunjukkan jiwa barbar Gatsby yang sesungguhnya. Gatsby pun tersadar dan segera meminta maaf kepada Daisy. Namun sayang, bagaikan Weichi yang sudah terlanjur digigit, Daisy pun sudah terlanjur ilfil kepada Gatsby. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, Daisy meminta pulang. Kali ini, Tom yang sudah merasa menang pun mengizinkan Gatsby untuk mengantarkan Daisy. Di tempat berbeda, Wilson menyadari bahwa istrinya selingkuh dengan seseorang. Saat mereka sedang bertengkar, Myrtle melihat mobil kuning mewah dari kejauhan. Myrtle menyangka bahwa itu adalah Tom. Myrtle pun berlari ke tengah jalan untuk menyetop mobil tersebut. Namun naas, yang ada di dalam mobil adalah Gatsby dan Daisy yang sedang galau. Tabrakan pun tak terhindarkan. Myrtle pun tewas di tempat. Mobil kuning Gatsby pun tak berhenti dan kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Tom, Nick, dan Jordan melewati TKP. Mereka berhenti untuk melihat kerumunan. Tom mendapati selingkuhannya meninggal di sana. Tom pun memanfaatkan kejadian tersebut dan mengatakan kepada Wilson bahwa yang menabrak istrinya adalah Gatsby. Tak lupa, Tom pun memanas-manasi Wilson untuk membalas dendam kepada Gatsby. Ketibanya di rumah, Tom mengajak Nick masuk, namun Nick menolak dan ingin santai cari angin di teras rumah. Tiba-tiba, seorang memanggil Nick. Ternyata itu adalah Gatsby. Nick pun marah atas kasus tabrak lari barusan. Gatsby pun menceritakan kejadian sebenarnya, bahwa saat itu yang menyetir mobil adalah Daisy, yang pikirannya sedang gundah gulana. Nick pun kaget, penonton juga kaget. Gatsby berkata dia masih di situ karena dia khawatir Tom akan memarahi Daisy jika tahu Daisy lah yang menabrak Myrtle. Sebelum pulang, Nick mengecek ke dalam rumah dan menguping bahwa Tom dan Daisy berniat pergi keluar kota. Tom juga akan mengurus semuanya untuk menutupi kasus tersebut. Jam 4 pagi, Gatsby pulang ke rumahnya. Nick menghampiri Gatsby yang sedang membersihkan noda darah di mobilnya. Nick menyarankan Gatsby untuk segera pergi sebelum polisi melacak mobilnya. Gatsby pun berkata dia akan menunggu Daisy meneleponnya esok pagi dan mengajaknya pergi bersama. Di sini, Nick merasa iba kepada Gatsby karena sebelumnya dia mendengar rencana bahwa Daisy justru akan pergi keluar kota bersama Tom. Karena sudah adzan subuh dan tanggung buat tidur, Gatsby pun mengajak Nick untuk mengobrol sampai pagi. Disinilah Gatsby akhirnya menceritakan jati dirinya yang sebenarnya. Nama aslinya adalah James Gates. Dia adalah anak petani miskin di desa terpencil. Sejak kecil, dia berkeyakinan bahwa kelak ia akan menjadi orang mulia. Di usia 16 tahun, James meninggalkan kampung halamannya untuk merubah nasib. Pada suatu sore, James melihat sebuah kapal pesiar sedang dalam bahaya. Dia segera menyelamatkannya. Kapten kapal tersebut adalah Mr. Dan Cody, seorang miliarder tua, tajir melintir. Mereka berdua pun menjadi sahabat baik dan menghabiskan waktu dengan berlayar bersama.
Sejak saat itu, James merubah namanya menjadi J. Gatsby. Mr. Cody pun sudah menganggap Gatsby seperti anaknya sendiri. Gatsby muda pun belajar banyak hal dari Mr. Cody tentang cara berpakaian, bersikap, dan berbicara seperti orang berkelas. Gatsby yang seharusnya menjadi ahli waris kekayaan Cody dicurangi oleh keluarga Cody. Alhasil, Gatsby pun kembali miskin. Meskipun begitu, Gatsby yang telah dididik oleh Mr. Cody telah memiliki kecerdasan, mental, serta attitude seperti para bangsawan. Tak lupa, Gatsby juga menceritakan betapa dia mencintai Daisy dan berharap mereka dapat hidup bersama. It was all for her. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Nick pun pamit pulang karena dia harus gawe. Sebelum berpisah, Gatsby berkata bahwa dia masih tetap menunggu Daisy menelpon dirinya. Nick yang mengetahui kebenaran bahwa Daisy akan pergi keluar kota bersama Tom pun kembali merasa iba. Nick juga sempat memuji Gatsby dengan berkata, mereka semua busuk dan engkau lebih berharga dari mereka semua. You're worth the whole damn bunch put together. Di tempat berbeda, Wilson yang dipenuhi dengan amarah terlihat mengambil sebuah pistol, bersiap untuk balas dendam. Siang harinya, Nick tidak fokus bekerja. Dia kepikiran Gatsby terus sepanjang hari, seolah memiliki firasat buruk terhadap Gatsby. Pada waktu yang sama, Gatsby sedang berenang santai di kolam rumahnya. Tanpa disadari, Wilson muncul di belakangnya. Tanpa permisi, Wilson langsung menembak Gatsby dari belakang. Timah panas menghujam jantung Gatsby. Meski lirih, sempat terucap nama Daisy di bibir Gatsby sebelum dia meninggal. Wilson yang selesai membalaskan dendamnya pun mengarahkan pistol ke mulutnya dan bunuh diri. Berita kematian Gatsby menjadi topik hangat di surat kabar. Media menimpakan berbagai tuduhan kepada Gatsby, mulai dari perselingkuhan dengan Myrtle hingga tersangka kasus tabrak lari. Di hari pemakaman Gatsby, Nick menelpon rumah Tom dan Daisy. Tom dan Daisy yang bersiap pergi keluar kota enggan berbicara dan menyuruh pelayan mereka beralasan bahwa mereka sudah pergi. Nick juga menelpon dan menulis surat pada orang-orang yang sering datang di acara pestanya Gatsby. Namun, tak seorang pun dari mereka yang datang. Nick merasa hancur dengan kematian sahabatnya tersebut. Nick juga merasa muak dengan segala kepalsuan di tengah gemerlapnya kota itu. Nick pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Sebelum pergi, Nick kembali berkunjung ke kastil Gatsby untuk terakhir kalinya. Dan di ujung dermaga, terbayang di benak Nick betapa Gatsby memandang ke arah kastilnya Daisy dengan penuh harapan dan cita-cita untuk hidup bersama dengan Daisy, dan film pun selesai. Oke teman-teman, itu tadi alur film The Great Gatsby, salah satu film terbaik Leonardo DiCaprio. Jika kalian memiliki pendapat, masukan, ataupun requestan film selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Rossi dari channel Bioskop Instan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.